Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 10 Juli, judul renungan kita, Menyenangkan Diri Sendiri. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Yang lebih buruk daripada menjadi orang yang suka menyenangkan orang lain adalah menjadi orang yang suka menyenangkan diri sendiri. Petrus seharusnya tahu, Simon Baryunus adalah orang yang cukup impulsif, bukan begitu? Dari apa yang kita ketahui tentang dia? Dan orang-orang yang hidup berdasarkan dorongan hati cenderung menjadi pemuas diri sendiri. Baiklah, mari kita akui bahwa setiap manusia cenderung untuk menjadi pemuas diri sendiri. Jadi, Petrus tahu apa yang ia bicarakan ketika dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 10 dan 11 ia berkata, Allah sangat marah terhadap guru-guru yang hidup menuruti hawa nafsu, yang kecanduan pada kehidupan yang kotor. Mereka membenci campur tangan dari otoritas yang benar dan lebih suka memanjakan diri dalam kekuasaan diri sendiri. Kata Yunani yang digunakan Petrus yang di sini diterjemahkan menjadi memerintah diri sendiri, dalam Alkitab lain diterjemahkan menjadi sombong atau berkehendak, secara harfiah menjadi menyenangkan diri sendiri. Kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan kata hedonis, yaitu orang yang dengan sengaja memilih untuk hidup dengan prinsip melakukan apapun yang dirasa baik. Petrus dulu mungkin tidak se-ekstrim itu, tetapi cukup impulsif untuk memarahi Yesus sendiri dalam beberapa kesempatan. Dia cenderung berpikir bahwa dia benar dan langsung saja melakukannya tanpa benar-benar memikirkannya. Namun, ia melakukan hal itu terlalu sering. Dia menyangkal Tuhannya di pengadilan, bersumpah bahwa dia tidak mengenalnya. Mengapa? Karena ia takut akan apa yang akan terjadi padanya dan menyenangkan atau menyelamatkan dirinya sendiri tampaknya lebih penting pada saat itu daripada membela Yesus. Petrus melarikan diri ke taman di mana Yesus telah menangis dan berdoa untuknya, dan ia pun menangis dan berdoa untuk dirinya sendiri. Sejak saat itu, Petrus berjuang untuk mengutamakan Tuhan di pusat setiap momen dalam hidupnya, dan bahkan ketika nyawanya terancam, ia berdiri dengan tenang di hadapan pengadilan dan berkata, "Maaf, kita harus taat kepada Allah, bukan kepada manusia." Anak-anak, apakah kita memiliki pergumulan yang sama? Apakah kita ingin menyenangkan diri kita terlebih dahulu dan baru menyenangkan Tuhan jika itu memungkinkan? Bahkan ketika kita berusaha menyenangkan orang lain, apakah itu benar-benar hanya untuk menyenangkan, melindungi, atau menyelamatkan muka kita sendiri? Tuhan dapat membebaskan kita jika kita mengutamakan Dia, dan teruslah mengutamakan Dia, dan mintalah pengampunan, dan utamakanlah Dia lagi dan lagi. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Penguasa surgawi, di atas segala otoritas duniawi, di dalam hati saya tahu bahwa menyenangkan hatimu pada akhirnya adalah satu-satunya cara
agar saya dapat benar-benar disenangkan. Pada akhirnya, saya yang sebenarnya, saya yang Engkau ciptakan, akan sangat senang dengan kehidupan yang berasal dari menyenangkan-Mu. Ajarilah saya melalui pengalaman bahwa menyangkal diri sendiri sebenarnya hanyalah menyangkal diri yang salah, diri yang iblis inginkan, dan menjadi diri saya yang sebenarnya yang Engkau maksudkan untuk saya selama ini. Amin.